وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم افتح لنا فتوح العارفين يا الله يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا كما نورت السماوات والأرض أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita kembali dalam acara pengajian Majelis Nuri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan yang lalu kita membahas tentang karamatul awliya, wasubuti karamatihim minas sunnati wal kitabi was sunnah. Pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan yang belum selesai pada pertemuan yang lalu. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya khariqul lil adah, yaitu kejadian yang terjadi di luar nalar manusia itu ada 6 macam, seperti yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Yang pertama itu adalah mukjizat. Mukjizat Allah berikan itu kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada seluruh para nabi yang merupakan bukti akan kenabiannya. Jadi pada diri Nabi itu wajib ditandai dengan adanya mukjizat. Jadi kharqul lil adah yang terjadi pada Nabi itu disebut dengan mukjizat. Kemudian sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, ada juga kejadian yang luar biasa itu disebut dengan irhas. Ada kejadian yang luar biasa pada diri Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi, itu disebut dengan irhas. Kemudian kejadian yang luar biasa yang terjadi pada diri hamba yang saleh, yang zahirnya dia itu saleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan karamah. Disebut dengan karamah. Pada diri wali, pada diri orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi karamah itu tidak menjadi dalil akan kewaliannya. Kalau pada diri Nabi menjadi dalil bahwa mukjizat itu akan kenabiannya, tapi pada diri wali tidak akan bisa menjadi dalil bahwa adanya karamah pada dirinya itu dia bisa menjadi dalil. Kalau pada diri Nabi ada 2, yang pertama ada mukjizat yang Allah berikan khariqul lil adah setelah diangkat menjadi Nabi, dan khariqul lil adah sebelum diangkat menjadi Nabi, itu namanya irhas. Pada diri mukmin yang Allah berikan ma'unah. Allah berikan ma'unah. Jadi ada namanya karamah, ada namanya ma'unah. Allah berikan ma'unah itu khusus, Allah berikan ma'unah itu bagi semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan ma'unah, pertolongan. Dengan demikian pada diri Nabi ada 2, yaitu ada mukjizat dan irhas. Pada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala juga ada 2, yaitu karamah dan ma'unah. Karamah Allah berikan pada kekasihnya, sedangkan ma'unah diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan juga khariqul lil adah, sebagaimana Allah berikan kepada para walinya dan sebagaimana Allah berikan kepada mukmin yang disebut dengan ma'unah. Allah berikan untuk orang yang tidak beriman, Allah berikan kepada orang yang kufur kepada Allah, Allah berikan kepada orang yang fasik kepada Allah. Itu ada 3 macam. Level yang pertama itu disebut dengan sihir.
Jadi sihir itu dimunculkan pada diri orang yang fasik. Sihir itu boleh muncul pada orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sihir itu pun boleh muncul pada diri orang yang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun orang fasik. Kemudian di bawahnya ada namanya ihana. Ada namanya ihana. Jadi Allah berikan kelebihan pada dirinya, keunggulan pada dirinya, kharikul lil ada pada dirinya untuk merendahkan dirinya, bukan untuk memuliakan dirinya. Itu namanya ihana. Kemudian derajat yang paling tinggi, artinya derajat yang paling rendah yang terjadi bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah derajat yang paling rendah. Tapi kalau dibandingkan derajatnya tinggi, itu disebut dengan istidraj. Disebut dengan istidraj. Kalau kita bandingkan, maka istidrajnya itu adalah bandingan yang mukjizat. Seandainya kita bandingkan antara mukjizat dengan istidraj, maka bandingan daripada mukjizat adalah istidraj. Allah Subhanahu wa taala memberikan istidraj bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang derajatnya itu sangat rendah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kufur, orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka juga memiliki kelebihan-kelebihan, namun kelebihannya itu disebut dengan istidraj. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala coba kita dengan datangnya Dajjal, maka yang dibawa oleh Dajjal itu ada derajatnya bukan sihir, derajatnya bukan ihana, tapi derajatnya itu adalah istidraj. Derajatnya apa? Istidraj. Adapun kita yang ini, adapun misalkan terjadi pada kita kharikul lil ada, maka pada diri kita, pantaskah diri kita mendapatkan karamah? Pantaskah diri kita mendapatkan maunah? Kalau tidak pantas, istidraj. Kalau tidak pantas berarti kedudukannya tidak. Ada kala sihir, ada kala ihana, ataupun istidraj. Oleh karenanya pada diri wali wajib menutup karamahnya, wajib menutup kelebihannya, disebabkan karena ditakuti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya bukan karamah, bukan maunah, melainkan sihir, melainkan ihana dan istidraj. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Oleh karenanya wajib menutup akan karamahnya, wajib menutup akan kelebihannya, disebabkan karena ditakuti yang didapatinya bukan karamah dan maunah, melainkan yang didapatinya itu adalah ihana, yang didapatinya itu sihir, yang didapatinya itu istidraj. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Oleh karenanya ketika terjadi suatu hal yang luar biasa pada diri seseorang, maka lihatlah bagaimana ia dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ia dengan memperlakukan sunnah, bagaimana dengan memperlakukan hukum yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia berada pada jalurnya, insya Allah dia itu benar. Kalaupun dia melenceng, maka dia itu hukumnya bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah melihatnya bagaimana keadaannya, maka serahkanlah semuanya pada Allah supaya apa yang kita hukumkan itu tidak melenceng daripada ajaran Rasulullah SAW. Oleh karena itu maka berhati-hatilah terhadap kelebihan-kelebihan yang Allah berikan, dan berhati-hatilah ketika kita mendapati seseorang dalam keadaan kharikul lil ada, maka jangan langsung mempercayainya dan jangan langsung menafikannya. Ketika kita berada pada suatu ketika, pada suatu keadaan, mendapati seseorang yang di tangannya itu memiliki kharikul lil ada, maka jangan cepat membenarkannya dan jangan cepat menafikannya, tapi lihatlah dulu bagaimana keadaannya. Kalau memang kita tidak mampu membenarkannya, kalau kita tidak mampu menafikannya, maka lebih baik mentawakufkannya. Jangan memberikan vonis
baik itu benar, jangan memberikan vonis kebenarannya, dan jangan memberikan vonis kebatilannya, maka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah jalan yang terbaik. Munculnya karamah itu disebabkan karena itba'us sunnah. Munculnya karamah disebabkan karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak akan muncul karamah ketika seseorang itu bukan berjalan pada jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak muncul karamah kalau seandainya seseorang tidak berjalan pada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena asal usul daripada karamah itu adalah mukjizat. Asal usul karamah adalah mukjizat. Kalau ia tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin pada dirinya muncul karamah yang asluha, yang asal usul karamah itu adalah mukjizat. Kalaupun ia misalkan berjalan di atas air atau terbang di udara, ketika ia tidak mengikuti sunnah, tidak itba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka batillah kelebihannya, maka batillah khariqul lil ada yang ada pada dirinya, disebabkan karena ia tidak menjalankan perintah Allah, disebabkan karena ia tidak itba'us sunnah. Oleh karena itu, maka kalau seandainya pada diri kita Allah berikan khariqul lil ada, maka tawazun, maka yang menjadi timbangannya adalah lihatlah kita bagaimana berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di saat kita berada di hadapan Allah adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan, maka itu adalah bonus yang Allah berikan kepada kita, maka wajib bagi kita menutupinya, bukan menyebarkannya. Kenapa? Karena karamah itu adalah aurat bagi para wali. Barang siapa yang membuka auratnya, maka batallah perjalanannya. Barang siapa yang membuka auratnya, maka batallah perjalanannya. Dia tanya, kira ya. Ngapakan saya patanya ada tanya, tak pernah ada anak. Barangnya anak, tak pernah pakai nak dihaya betul. Ini apa tanah? Dua kena. Yang pertama barang anak tak pernah, yang kedua tak berhaya betul. Berdua kena. Dua. Allah. Baik. Summa alam anna al-awliya hum al-arifuna billahi ta'ala. Ketahuilah wahai murid bahwa sesungguhnya para wali itu orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang telah mengenal Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memperkenalkan pada dirinya. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Ada kita yang ingin mengenal dirinya, ada dirinya memperkenalkan dirinya pada kita.